Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi bab 21 tentang komputer personal dan komunikasi bisnis dan bab 22 tentang teknologi CD-ROM dan DVD-ROM dalam komunikasi bisnis. Yang beranggotakan yang pertama ada Lailatul Hasanah dengan NPM 200142, yang kedua ada Khoridatul Nadhiroh dengan NPM 200143, yang ketiga ada Dela Arifah Pitaloka dengan NPM 200146, yang keempat ada Wahyu Dwi Antara dengan NPM 200148, yang kelima ada Nasyan Arif dengan NPM 20049, yang keenam ada Muhammad Aulia dengan NPM 200151, yang ketujuh ada Arif Bagus Alimin dengan NPM 200153, yang kedelapan ada Hilman Syaifuddin dengan NPM 200154, yang kesembilan ada Pradipta Fajar dengan NPM 200155, yang kesepuluh ada Arif Rifai dengan NPM 200156. Saya Lailatul Hasanah NPM 20.0101.0141 akan menjelaskan mengenai arti penting teknologi komputer. Manusia sekarang hidup di era informasi, dan orang yang mampu menguasai teknologi informasi akan memenangkan persaingan bisnis yang semakin ketat dari waktu ke waktu. Sebab perkembangan teknologi informasi begitu cepat seiring dengan semakin majunya peradaban manusia itu sendiri. Hal ini memungkinkan seseorang melakukan komunikasi ke berbagai belahan dunia dengan cepat dan efisien. Begitu juga berbagai bentuk transaksi yang terjadi dalam kehidupan bisnis sehari-hari tak dapat dilepaskan dari keberadaan teknologi komputer. Seperti halnya jutaan lembar saham yang diperjualbelikan melalui bursa saham nasional dan internasional tidak dapat dilepaskan dengan pemanfaatan teknologi komputer. Di samping itu, miliaran transaksi telah terjadi di berbagai bisnis retail, mulai dari toko makanan, pakaian, buku-buku, sampai pada keperluan elektronika, juga menggunakan teknologi komputer sebagai alat bantu pemrosesan transaksi bisnis mereka. Serta bank-bank yang beroperasi di level nasional dan internasional juga memanfaatkan teknologi komputer dalam melakukan transfer uang dari satu bank ke bank lainnya, baik untuk transaksi dalam lingkup nasional maupun internasional. Selain itu, komputer bukan sekedar digunakan untuk proses surat menyurat, tetapi juga berfungsi sebagai sarana melakukan komunikasi dengan pihak lain di baik dalam negeri maupun di luar negeri, seperti pengiriman faksimil, elektronika mail atau email, dan teleconferencing. Untuk mengirimkan faksimil, email, dan teleconferencing tentu diperlukan peralatan khusus di samping komputer, seperti modem, internet, saluran telepon, dan penyedia jasa internet atau internet service provider. Dan saat ini, dengan teknologi komputer, orang dapat mengakses informasi dalam berbagai bentuknya, seperti kata, angka, grafik, tabel, suara, dan gambar dari berbagai belahan dunia melalui jaringan internet. Dengan demikian, tidaklah mengherankan kalau saat ini orang memanfaatkan komputer untuk berbagai kepentingan, termasuk sebagai sarana hiburan atau entertainment bagi para penggunanya. Dengan kata lain, kini komputer memiliki multifungsi dan multiguna bagi penggunanya yang lebih dikenal sebagai komputer multimedia. Dengan komputer multimedia ini, komputer dapat mengoptimalkan komputer baik untuk kepentingan mengolah angka, mendengarkan aneka musik, menonton VCD, merekam suara, mendengarkan radio, menonton televisi, atau mengirimkan surat elektronik atau email, meeting, belanja online, dan browsing. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya.
Materi selanjutnya yaitu ada komponen dasar komputer. Komponen dasar komputer ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada hardware dan yang kedua ada software. Hardware adalah perangkat keras komputer, tidak lain hanyalah seperangkat peralatan yang terdiri atas Central Processing Unit atau CPU, ada keyboard dan monitor. Ketiga komponen utama tersebut masing-masing tidak dapat berfungsi secara terpisah atau diri sendiri. Yang kedua ada software. Software yaitu merupakan perangkat lunak komputer yang berisi berbagai jenis program aplikasi untuk berbagai tujuan, yang dipakai untuk mengolah data, presentasi data, dan membagi data atau networking. Ketiga komponen hardware tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan otak komputer sehingga mampu melakukan pemrosesan data. Dalam CPU terdapat silicon chip memory yang mampu menyimpan setiap informasi yang masuk untuk selanjutnya dapat digunakan kemudian. CPU terdiri atas dua komponen penting, yaitu unit aritmatika dan logika, atau bisa disebut arithmetic and logic unit atau ILU, dan unit control atau pengendali atau control unit. Unit pengendali atau control unit ini bertugas mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Ada instruksi yang berkaitan dengan perhitungan. Control unit akan mengirimkan ke ILU untuk diolah. Selanjutnya, hasil dari pengolahan ILU tersebut dibawa ke control unit ke main memory untuk disimpan lagi. Pendek kata, control unit memiliki 5 tugas utama, yaitu yang pertama untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi-instruksi dari main memory. Yang ketiga, mengambil data dari main memory kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, yaitu mengirim instruksi ke aritmatik dan logic unit bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari aritmatik unit. Dan yang terakhir yaitu menyimpan hasil proses ke main memory. Komponen yang kedua yaitu ada keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan elektronik yang berisi tombol-tombol, huruf, angka, dan simbol-simbol tertentu yang digunakan untuk mengetik. Biasanya, keyboard dihubungkan dengan sebuah kabel ke CPU. Dalam perkembangannya, ada jenis keyboard yang tidak lagi memerlukan kabel penghubung ke CPU sehingga disebut sebagai keyboard nirkabel keyboard, yaitu merupakan alat input yang paling umum digunakan dalam proses pengetikan komputer. Teleprinter terminal terdiri atas keyboard dan tampilan berupa alat cetak. Input dimasukkan dengan menekan tombol-tombol kunci yang ada di keyboard dan apa yang ditekan akan tercetak di layar berbentuk kertas. Financial Transaction Terminal adalah yaitu terminal yang digunakan untuk transaksi-transaksi keuangan seperti penggunaan ATM. Point of sale terminal umumnya digunakan di supermarket, department store atau hypermart. Alat ini terdiri atas keyboard untuk memasukkan data harga dan jenis barang yang dijual, layar display untuk tampilan data, dan alat cetak untuk mencetak tanda terima bagi pembeli. Alat tambahan dalam POS atau POS adalah Automatic Text Reader atau Optimal Character Recognition atau OCR Text Reader, yaitu alat yang digunakan untuk mengenali atau membaca label yang menempel pada barang yang ditulis dengan huruf OCR serta barcode. Komponen yang ketiga yaitu ada monitor. Monitor merupakan layar display bagi setiap informasi yang dimasukkan ke komputer dan sekaligus dapat menayangkan hasil dari pengolahan informasi tersebut. Monitor juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari monitor monokrom hingga monitor berwarna, dari monitor yang berbentuk gemuk dan berat hingga monitor yang pipih dan ringan. Monitor dari perkembangannya yaitu terbagi menjadi 3. Monitor monokrom yaitu monitor yang hanya mampu menampilkan 2 warna seperti hitam dan putih. Yang kedua yaitu monitor grayscale, merupakan jenis khusus dari monitor abu-abu. Yang ketiga yaitu ada monitor
berwarna merupakan monitor yang mampu menampilkan warna mulai dari 16 warna sampai dengan 1 juta warna yang berbeda, termasuk monitor LCD yang berpenampilan semakin ramping, ringan, dan kompak. Ketiga komponen tersebut sangat penting agar sebuah komputer dapat berfungsi, karena tanpa salah satu di antaranya, kita tidak dapat memperoleh manfaat dari keberadaan suatu komputer. Peralatan lain yang juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan kerja sebuah komputer yaitu mouse, modem, dan printer. Yang kemudian ada 4 bentuk aplikasi program yang ada pada software. Yang pertama, software untuk mengolah data. Kelompok ini mencakup program pemrosesan kata, spreadsheet, dan database. Program pemrosesan kata yang banyak beredar di masyarakat antara lain WordStar, WordPerfect, Microsoft Word, ada program pemrosesan data yang menggunakan sistem operasi DOS, tetapi ada juga yang menggunakan sistem operasi Windows. Namun untuk masa-masa yang akan datang, program aplikasi akan mengarah pada pemanfaatan program Windows. Spreadsheet memiliki kemampuan yang luar biasa dalam melakukan transformasi data angka yang dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan pada saat yang bersamaan. Hasil kerja spreadsheet dapat digabungkan dengan program pengolahan kata tanpa harus keluar dari sistem. Yang kedua yaitu software untuk presentasi data. Ada beberapa software yang dapat digunakan untuk melakukan presentasi PowerPoint, Ventura Publisher, PageMaker, dan Compile Presentation. Terlebih lagi, kalau komputer yang Anda miliki atau yang kita miliki dilengkapi dengan fasilitas multimedia dan printer berwarna, hasil yang diperoleh menjadi lebih menarik karena tampilannya bukan sekedar teks atau data saja, tetapi juga mencakup suara, gambar, grafik, animasi, dan video. Kita juga bisa menggunakan beberapa aplikasi software yang dapat digunakan untuk mendesain animasi atau flash. Di antaranya ada Swiss, Micromedia Flash, dan Micromedia MX. Yang ketiga yaitu ada software untuk membagi data. Agar komputer dapat berfungsi sebagai alat komunikasi, salah satu komponen penting yang harus disiapkan adalah modem, baik internal modem atau modem yang dipasang dalam CPU maupun eksternal modem, yaitu modem yang dipasang di luar CPU. Perlu diketahui bahwa pada umumnya modem eksternal lebih mahal daripada modem internal. Di sisi lain, ada bentuk komunikasi yang mampu mengirimkan suara dan gambar dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu teleconferencing. Dalam audio teleconferencing, perusahaan komunikasi mengatur beberapa orang di berbagai tempat yang berbeda agar berada pada saluran telepon yang sama dan waktu yang sama. Jadi, yang dapat ditransfer dalam audio teleconferencing hanyalah suaranya saja. Apabila yang ditransfer adalah suara dan grafik melalui faksimil, hal ini merupakan audio grafik teleconferencing. Yang keempat yaitu ada software untuk utility. Terdapat sejumlah software pendukung yang bermanfaat bagi menjaga sistem operasi agar dapat bekerja dengan baik dan sekaligus menambah penampilan program aplikasi komputer menjadi lebih menarik. Antara lain ada software antivirus, Time Desktop Collection, Wallpaper, Screen Saver, Norton Utility, Remove-It, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah hambatan komunikasi dalam memanfaatkan komputer. Telah dikemukakan bahwa komputer mampu mempercepat penyelesaian pekerjaan atau tugas-tugas kantor sehari-hari secara efektif dan efisien. Namun, jumlah para produsen komputer, baik untuk hardware maupun software, yang semakin banyak sering kali menimbulkan masalah. Contoh sederhananya adalah ketidakcocokan suatu program aplikasi dengan sistem komputer yang ada. Ketidaksesuaian tersebut dapat menghambat proses penyelesaian tugas. Ada kemungkinan suatu data dapat dibaca dengan menggunakan program aplikasi tertentu, tetapi tidak dapat dibaca oleh program aplikasi lainnya.
teknologi informasi, CD-ROM, dan DVD-ROM. Menurut salah satu lembaga penelitian di Amerika Serikat, teknologi informasi adalah suatu disiplin ilmu sains, teknologi, dan perekayasaan, serta teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, aplikasi komputer dan interaksinya dengan manusia, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi adalah suatu produk yang tidak berwujud. Teknologi informasi tak dapat disentuh, dicium, atau dirasakan, tetapi dapat dilihat keberadaannya di dunia nyata. Sebuah kepingan DVD-ROM single layer memiliki kapasitas hingga 4,7 GB atau setara dengan 4.700 MB. Sedangkan DVD-ROM dual layer memiliki kapasitas hingga 8,5 GB. Sebuah CD-ROM hanya memiliki kapasitas hingga 650 MB apabila dengan flopping disk yang hanya berkapasitas 1,44 MB. Perusahaan memproduksi DVD-ROM antara lain adalah Sony, Mitsubishi, Verbatim, HP, Dulce, Philips, Richos, dan Yamaha. Pengertian CD-ROM. CD-ROM atau Compact Disc Read-Only Memory adalah sebuah perangkat keras pada komputer yang berbentuk balok yang berfungsi untuk membaca data dari CD. CD-ROM juga berarti bahwa CD-ROM drive yang mana hanya bisa digunakan untuk membaca sebuah CD saja. Secara garis besar, CD-ROM dibedakan menjadi dua berdasarkan tipenya, yaitu ada ATA atau ID dan SCSI. Pengertian DVD-ROM. DVD berasal dari kata Digital Versatile Disc. DVD sendiri hampir sama dengan CD-ROM, akan tetapi DVD memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan CD. DVD-ROM dapat memainkan piringan dari DVD yang memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan lebih baik dibandingkan dengan kepingan CD. Kepingan DVD biasanya memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 4 GB. Manfaat teknologi CD-ROM atau DVD-ROM yang pertama dalam dunia pendidikan, yaitu para penggunanya dapat melakukan akses dan mendapatkan berbagai informasi seputar pendidikan dan ilmu pengetahuan dari sebuah CD-ROM dan DVD-ROM. Yang kedua, perpustakaan dapat menggunakannya untuk menyimpan dan memanggil sejumlah besar referensi, buku-buku, surat kabar, majalah, ensiklopedia, direktori, nomor telepon, direktori perusahaan, jurnal, dan artikel. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengakses berbagai informasi tentang profil suatu perguruan tinggi, mulai sejarah berdirinya suatu perguruan tinggi, keberadaan fakultas, jurusan, dan program studi yang dimiliki. Yang kedua, dalam dunia bisnis, yaitu sebagai sarana untuk memperkenalkan atau promosi produk-produk baru berbentuk produk atau sampel. Yang kedua, melatih para pegawai agar dapat menguasai pekerjaan mereka. D. CD-ROM dan DVD-ROM hardware. Drive CD-ROM adalah peripheral komputer yang harus dihubungkan dengan CPU. Drive CD-ROM atau DVD-ROM bersama dengan perangkat lunak yang melengkapinya diperlukan untuk memutar cakram CD-ROM atau DVD-ROM. Sampai akhir tahun 1994, diperkirakan drive CD-ROM yang terjual mencapai 15 juta unit. Dari tahun ke tahun, harga drive CD-ROM cenderung menurun karena semakin banyak produsen drive CD-ROM yang memasuki pasar dan munculnya teknologi baru seperti DVD-ROM. CD-ROM menggunakan cakram dan saling keterkaitan karena cakram CD-ROM tidak dapat berfungsi tanpa drive CD-ROM. Sebagaimana CD-ROM, drive DVD-ROM juga tidak dapat berfungsi sendiri, tetapi membutuhkan alat lain yaitu drive DVD-ROM dan softwarenya. Drive DVD-ROM atau internal dan eksternal
yang tersedia di pasar mempunyai tingkat kecepatan yang cukup bervariasi, mulai dari 4 kali, 8 kali, 16 kali, 24 kali, 48 kali, sampai dengan 52 kali speed atau kecepatan bacanya. Semakin besar speednya, informasi teks, video, atau audio yang diperlukan akan lebih cepat muncul di layar monitor dibandingkan dengan speed yang rendah. Drive DVD internal merupakan perangkat keras yang dipasang di dalam CPU atau Central Processing Unit, sedangkan drive DVD eksternal merupakan perangkat keras yang dipasang di luar CPU. Beberapa perusahaan elektronik yang memproduksi optik digital atau drive CD-ROM dan DVD-ROM antara lain Sony, Philips, Samsung, NEC, dan masih banyak lagi. CD-ROM merupakan optical disk yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat diedit, baik untuk menambah atau menghapus data yang telah terekam di dalamnya. Oleh karena itu, penggunanya tidak dapat menambah atau mengurangi data yang sudah tertulis dalam optical disk tersebut. Kapasitas dari sebuah CD-ROM dapat menyimpan 650 sampai 700 MB informasi atau sekitar 1.500 floppy disk high density atau 250.000 halaman teks. Pada perkembangannya, CD-ROM mampu menyimpan 1 GB atau 1000 MB. Compact disk dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu CD recordable atau CDR dan CD rewritable atau CDRW. CDR hanya dapat digunakan untuk menyimpan dan sudah tidak dapat diedit lagi, sedangkan CDRW dapat digunakan untuk menyimpan dan mengedit data yang sudah terekam. Selanjutnya adalah DVD-ROM. DVD-ROM adalah sebuah format media penyimpanan optical disk yang digunakan dan dikembangkan oleh perusahaan Philips, Sony, Toshiba, dan Time Warner pada tahun 1995. Tujuannya sebagai media penyimpanan data dan video. Sebuah DVD-ROM memiliki kapasitas simpan sampai 4,7 GB. Dan ada beberapa jenis DVD antara lain DVD-R, DVD-D, DVD-R, DVD-R, DL, DVD plus R, DVD plus R, DL, DVD RW, DVD RW, DL, DVD plus RW, DL, DVD RAM. Dijelaskan bahwa CD-ROM mempunyai arti bahwa sebuah hardware yang hanya bisa membaca CD saja. Selain kegunaan dasar tersebut, CD-ROM juga digunakan untuk melakukan penginstalasian sebuah OS atau operating system, game atau software lainnya, atau melakukan booting pada saat masuk ke OS bila sebuah sistem tidak mau berjalan. Fungsi DVD-ROM drive berarti pergerakan atau pemutaran. DVD-ROM drive berarti pergerakan atau pemutar pada sebuah DVD-ROM. Perangkat ini memiliki bentuk fisik yang sama persis seperti CD-ROM drive, akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi DVD-ROM drive adalah untuk membaca data atau program pada DVD. Fungsi CD-ROM telah dijelaskan bahwa CD-ROM mempunyai arti bahwa sebuah hardware yang hanya bisa membaca CD saja. Selain kegunaan dasar tersebut, CD-ROM juga digunakan untuk melakukan penginstalasian sebuah OS atau operating system, game atau software lainnya, atau melakukan booting pada saat masuk ke OS bila sebuah sistem tidak mau berjalan. Aplikasi CD-ROM dan DVD-ROM dalam bisnis. Dalam dunia bisnis, munculnya CD-ROM di pasar akan dapat membuat kegiatan bisnis menjadi lebih produktif, lebih menarik, dan lebih efisien karena beberapa alasan berikut. A. Kemampuan CD-ROM dalam menyimpan informasi dalam jumlah besar. B. Tingkat keluasan CD-ROM dalam mendapatkan informasi. C. CD-ROM secara ekonomis lebih murah daripada floppy disk. D. Dengan menggabungkan multimedia, CD-ROM telah memainkan peran
yang penting dalam proyek-proyek pelatihan. Munculnya teknologi CD-ROM di pasar telah memotivasi produsen software dan hardware untuk mengembangkan dan meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Multimedia pelatihan dalam format CD-ROM akan lebih mudah, lebih murah, dan lebih luas disesuaikan waktunya. Saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu adalah CD-ROM Based Training Program. Multimedia tidak mungkin berfungsi tanpa adanya CD-ROM, tetapi CD-ROM itu sendiri dapat melakukan fungsinya sendiri tanpa adanya multimedia, seperti menyimpan, mendistribusikan data yang tidak memerlukan elemen audio, video, dan grafik. Penemuan perusahaan elektronik raksasa dunia Sony, Philips, Verbatim, Mitsubishi, HP, Thomson, dan GVC seperti drive CDR, penurunan harga, dan peningkatan kecepatan atau speed pemrosesan telah membuka pintu bagi CD-ROM untuk menjadi suatu standar penyimpanan dan distribusi data bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.